الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه وأبنائه وبناته وجنوده وأنصاره وصحابته الكرام أجمعين وجميع أولياء الله وأصفيائه والشهداء والصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا سادتنا العلويين وبالخصوص سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى والفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وعم الفقيه سيد علوي محمد صاحب مربات والفقيه المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف جدنا الأعظم سيد عبد الملك بن علوي عظمة خان وأصولهم وفروعهم والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبو بكر بن سالم والشيخ أبي الحسن الشاذلي وجميع مشايخنا ووالدينا وأسلافنا الصالحين خصوصا الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي بنيتي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا وأولادنا وأزواجنا وطلابنا وإخوتنا والمسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله يفتح علينا وعليكم وأولادنا وأزواجنا وطلابنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويجعلنا وإياهم من العلماء العاملين المخلصين المخلصين وأوليائه الصالحين ويشفي مرضانا وأمراضنا الظاهرة والباطنة ويرحم موتانا وموتى المسلمين ويجعل قبورهم رياض الجنان ويكرمهم بالجنة مع الأبرار ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية واستجب دعواتنا وسهل أمورنا في الدنيا والآخرة على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى مشايخنا ووالدونا وأسلافنا الصالحون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بألف ألف ألف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra. In ajriya illa 'ala Allahi alladhi fatarani rabbil alamin. Ila an qala bisanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dunya wal akhirah wa radhiyallahu ankum. Ila an qala babu ma jaa fi sifati khubzi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai hadis-hadis yang diriwayatkan tentang sifat gambaran rotinya Rasulullah. Jadi setelah membahas mengenai cara duduknya Nabi, kemudian makannya Nabi menggunakan 3 jari, kemudian bagaimana gaya Nabi makan, maka berikutnya kita ingin tahu makanan pokok. Makanan kalau kita nasi, tapi kalau baginda Nabi makanan pokoknya adalah roti. Nah, nanti ada lauknya, ya. Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layali al-mutatabi'ah tawiyan huwa wa ahluh. Allah karim. Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sering gitu ya, karena di sini Nabi itu sering sekali yabit bermalam beberapa malam berturut-turut
al-layali al-mutatabi'ah, beberapa malam berturut-turut. Terus tawiyan, dalam keadaan Nabi lapar. Allahu Akbar. Jadi biasa malam Nabi SAW sering malam-malam, beberapa malam itu dalam keadaan lapar. Dan bukan hanya beliau, huwa wa ahluhu, beliau dengan istri beliau, beliau dengan keluarga beliau, itu dalam keadaan lapar. La yajiduna isya'a, mereka tidak memiliki makan malam. Mereka tidak punya makan malam. Allahu Akbar. Ini kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi rasa-rasanya memang kita ini Masya Allah sangat jauh dari kehidupan Nabi. Jadi kalau kita setiap makan, ketika makan ingat Nabi SAW, dan itulah yang dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika setelah Nabi wafat, Sayyidah Aisyah makan dengan nyaman, dengan enak, maka beliau pun menangis mengingat Rasulullah SAW dulu ketika Nabi masih ada, itu tidak pernah beliau kenyang seperti ini. Allahu Akbar. Ketika malam, baginda Nabi tidak memiliki makan malam. Kalau kita ketika lapar malam, tinggal pesan, tinggal beli, tinggal bikin kadang-kadang, tinggal minta. Tapi baginda Nabi bahkan isya'nya pun tidak ada. Di sini la yajiduna bukan isya'an, tetapi yang lebih tepat asya'an. Asya' artinya makanan malam. Ya. Wa kana aktsaru khubzihim khubzasyair, dan adalah kebanyakan roti Nabi dengan keluarga adalah roti gandum. Nah, jadi kita mengetahui sekarang bahwa yang biasa Nabi makan itu kebanyakannya adalah gandum jerawut, kalau kita sebutnya ya, ada syair itu, ada gandum itu ada beberapa, ada jawawut itu atau jelai, itu bahasanya macam-macam gandum yang disebutnya gandum syair, itu bisa dicari internet gitu ya, gandum itu ya. Jadi rotinya roti gandum, kebanyakan makanan pokok Nabi. Kemudian hadis berikutnya, an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu annahu qila lahu akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah akala Rasulullah SAW an-naqiyya. Jadi Sayyidina Sahal bin Sa'ad, sahabat Nabi ini pernah ditanya, qila lahu, ditanyakan kepada beliau, apakah Nabi SAW memakan an-naqi, yakni al-huwara. An-naqi maksudnya gandum yang bersih, yang gak ada gabahnya. Al-huwara itu bahasa lainnya, maksudnya al-huwara. Apakah Nabi SAW memakan al-huwara atau an-naqi tadi itu? Jadi kata huwara, tepungnya putih gitu ya, tepung gandumnya itu putih, al-huwara. Faqala Sahlun, kata Sayyidina Sahal, ma ra'a Rasulullah SAW an-naqiyya hatta laqiyallah. Kata Sayyidina Sahal menjawab, jangankan makan, Nabi tidak pernah melihat, bahkan ma ra'a, setahu, ini sepengetahuan Sayyidina Sahal, sepengetahuan beliau, Nabi jangankan makan, melihat, tidaklah Rasulullah SAW melihat an-naqi, gandum bersih, gandum putih, hatta laqiyallah ta'ala, sampai wafat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan memakan, melihat aja tidak. Faqila lahu, maka ada lagi yang bertanya kepada Sayyidina Sahal, hal kanat lakum manakhilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada kalian memiliki manakhil? Manakhil jamak daripada minkhal, alat untuk memfilter gandum atau alat untuk mengayak tepung agar yang keluar itu yang halus-halus aja, agar gabah-gabahnya itu juga hilang, gitu ya, tersaring, itu namanya manakhil. Apakah kalian memiliki ayakan penyaring gandum agar lebih halus ala ahdi Rasulillah ketika di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam?
Jadi ini juga bertanya tentang keadaan sahabat saat ketika itu, kebanyakannya. Qala makanat lana manakhilu. Sayyidina Sahal menceritakan dulu kami tidak memiliki manakhil, tidak memiliki ayakan, tidak memiliki penyaring gandum, penyaring tepung. Qila kaifa kuntum tasna'una bisyair? Lantas bagaimana dulu kalian membuat mengadon atau membuat adonan bisyair dengan tepung gandum, karena tepung gandum agak kasar. Jadi gimana itu masaknya? Qala kunna nanfuhuhu, kami hanya meniupnya saja ketika masih jadi tepung, masih jadi gandum. Itu kami tiup, fayatiru minhu ma tara, maka yang terbang, maksudnya gabah-gabahnya, kulitnya atau ada gandum yang kasarnya agak menyingkir, terbang, thumma na'jinuhu. Itu saja, kemudian kami adon, na'jinuhu, kemudian kami buat adonan, baru kami bakar atau kami panggang, kami masak. Jadi seperti itu cara mereka, tidak memiliki manakhil, jadi hanya ditiup saja biar bersih, kemudian dimasak. Jadi ini keadaan para sahabat saat ketika ada baginda Nabi. Namun kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, ketika di akhir usia, kebanyakan para sahabat itu hidup dengan kekayaan. Jadi mulai setelah Nabi SAW wafat, itu seperti cerita Sayyidatuna Aisyah, ketika Nabi SAW wafat, seolah-olah terbuka dunia bagi kami. Jadi saat ketika Nabi ada itu, dunia benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika Nabi SAW wafat, maka dunia terbuka, di sini tunduk kepada Islam, bayar jizyah, bayar pajak, Masya Allah. Apalagi generasi-generasi awal, artinya para sahabat, mereka mendapatkan bantuan daripada khalifah-khalifah atau pemerintah-pemerintah. Nah, jadi mereka kebanyakannya merasakan kenikmatan dunia, kebanyakannya. Nah, jadi dulu Rasulullah SAW pun juga yang beliau khawatirkan begitu. Kata Nabi, la akhafu alaikumul kufur. Saya tidak khawatir kalian akan kembali kufur setelah saya. Ba'di, setelah saya meninggal dunia, saya tidak khawatirkan kekufuran. Walakin akhafu alaikum an tuftaha lakumud dunya. Tapi justru yang saya khawatirkan, ini sudah Nabi prediksikan. Yang saya khawatirkan, kalian itu akan terbuka bagi kalian dunia. Makin mudah mendapatkan dunia itu, makin mudah. An tuftaha lakumud dunya. Fatanafasu kama tuftahu liman kana qablakum. Terbuka dunia bagi kalian sebagaimana umat-umat terdahulu. Fatanafasuha kama yatanafasuha atau kama tanafasuha. Maka saya khawatir kalian akan bersaing, kalian akan berlomba-lomba untuk mencari dunia semata-mata sebagaimana orang-orang terdahulu berlomba-lomba dengan keduniaannya. Justru itu yang lebih Nabi SAW khawatir sekali. Jadi kalau untuk kembali menjadi murtad itu kemungkinannya kecil. Ya ada mungkin, tapi tidak semenakutkan justru dunia yang orang hilang agamanya tanpa terasa. Ini ketika betul-betul hanya mengejar dunia semata-mata tanpa diniatkan akhirat, tanpa ada ilmunya, tanpa ada kekhawatiran terhadap dunia. Jadi sehingga yang membuat orang korupsi dunianya. Yang dunia tuh nggak mesti hanya harta ya, tapi juga dengan jabatannya, orang sogok sana, sogok sini, mengorbankan agama, mengorbankan ilmunya, mengorbankan keluarganya. Itu demi dunia semuanya. Meninggalkan sholatnya. Karena apa? Dunia. Kena ribanya kenapa? Karena pengen dapat dunia. Kenapa harus pinjam dengan berbunga tapi tetap mau? Ya karena dunia. Allah Karim, ini yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi SAW. Maka kata Nabi, kalau sudah kalian bertanafus, bersaing, berlomba-lomba, berjibaku dengan dunia, fa'ahlakatkum kama ahlakathum. Nanti dunia akan membinasakan kalian dan juga sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Maka kita penting untuk boleh mencari dunia, tapi harus tahu ilmunya.
boleh mencari dunia tapi diperbaiki niatnya, boleh mencari dunia tapi betul-betul dalam keadaan khawatir, maksudnya tidak tenang dan bukan niat semata-mata untuk bermegah-megahan, tapi diniatkan yang baik dengan cara yang baik. Jadi itu boleh-boleh saja. Yang dikhawatirkan tadi terlalu berlebihan dengan dunia. Jadi sebenarnya dengan hartanya, jabatannya, dunia itu apa ya? Kita semua dunia. Selain yang ada di dunia ini ya dunia, termasuk pakaiannya, termasuk kendaraannya, termasuk istrinya, anaknya, itu semua bagian daripada dunia. Jadi kalau kalau Nabi SAW kata Nabi, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha. Dunia semuanya itu terlaknat. Semuanya. Lautnya, gunungnya, anginnya, batunya, emasnya, peraknya, bahkan kita-kitanya termasuk rumahnya, kendaraannya, makanannya, mal'unun ma fiha. Semua yang ada di dalam dunia semuanya terlaknat. Terlaknat artinya tidak mendapatkan rahmat Allah. Terlaknat artinya tidak ditatap dengan pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi SAW pernah bersabda, "Lamma khalaqallahu dunya", ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia pertama kali, "ma nadhara ilaiha qat", Allah Subhanahu wa taala tidak mau melihatnya sedikit pun. Maksudnya tidak mau melihat dengan pandangan kasih sayang. Saat ketika Allah menciptakan dunia, maka Allah tidak mau memandang dengan pandangan kasih sayang karena bughdhan laha, karena benci dengan dunia. Ya, ini maksudnya Allah itu dengan dunia tuh sama sekali nggak ada bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis riwayat Tirmizi tadi, dunia semuanya ini terlaknat, yang di dalamnya pun semuanya terlaknat. Illa dzikrallah, illa aliman wa muta'alliman. Kecuali yang memiliki ilmu dan senantiasa belajar mencari ilmu agama. Wa dzikrallah wa mawalah. Alim wa muta'allim, yang belajar, yang punya ilmu tentang agama, dia pegang ilmunya secara kuat, yang belajar agama, dia kaitkan dengan orang yang berilmu, kemudian wa dzikrallah, dan juga yang mengingatkan kepada Allah, wa mawalah, dan segala hal yang dapat mendekatkan diri kepada mengingatkan kepada Allah. Jadi secara umum begini, misalnya kita makan kita tidak mengingatkan kepada Allah, khawatir itu dunia yang terlaknat. Jadi makanan kita pun tidak mendapatkan rahmat Allah. Ketika kita punya pakaian, ketika kita punya kendaraan, tidak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak tahu ilmunya, itu terlaknat juga. Ketika kita punya rumah kita tidak mengingatkan kepada Allah, tidak tahu ilmunya, bagaimana cara menggunakan dunia itu untuk akhirat, nggak ada ilmunya, maka terlaknat. Jadi kaedahnya dunia terlaknat kecuali dua hal. Ada ilmunya, ilmu agamanya, bagaimana kita bisa mempraktekkan agama dengan dunia itu. Yang kedua adalah bagaimana agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, mengingat Allah dengan dunia tersebut. Itu yang tidak terlaknat. Selain daripada itu, kata Allah, terlaknat. Yang punya kecantikan, punya jabatan, tapi tidak ada ilmunya, tidak ada zikirnya, tidak mengingatkan kepada Allah, maka kecantikannya, kegantengannya, ketampanannya, kejabatannya, semuanya juga terlaknat. Itu dunia. Jadi kita perlu khawatir, kita perlu tahu ilmu, dan juga kita perlu terus senantiasa fokus hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Jadi para sahabat memang terbuka bagi mereka dunia sebagaimana yang Nabi janjikan. Sampai Nabi SAW katakan bahwa memang tanda-tanda kiamat itu memang dunia akan terbuka. Ketika Sayyidina Jibril alaihi salam datang kepada Nabi, terus kemudian bertanya tentang wa ma asyratuha, apa tanda-tanda kiamat. Nabi ditanya mata sa'ah, kapan hari kiamat. Nabi setelah ditanya rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, maka Nabi ditanya hari kiamat kapan terjadinya, bila terjadinya. Maka Rasulullah SAW katakan, ya, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Wa ma asyratuha, tanda-tanda kiamat itu apa? Antara al-hufat al-urat al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Salah satu tanda kiamat adalah
Kamu lihat yang sekarang ini para penggembala kambing kemana-mana nggak pakai sendal, nggak pakai alas kaki, kemudian aurat, bahkan bajunya pun juga kurang, nggak sempurna, kadang-kadang nggak pakai baju. Itu dulu orang-orang Badui dulu, orang-orang Mekah dulu, orang-orang Arab dulu itu kayak gitu. Ri'a Asya, mereka penggembala, kebanyakan penggembala kambing. Tapi nanti ketika dekat-dekat kiamat, ya tatawalun fil bunyan. Mereka main megah-megahan dalam bangunannya. Tuh lihat dengan Dubainya, Masya Allah. Dengan Mekahnya, gedung-gedung pencakar langit. Langit sampai dicakar-cakar. Allahu Akbar. Nah, itu tanda-tanda kiamat. Jadi kalau anak pribadi sih nggak terlalu pesimis ya. Nggak terlalu takut banget dengan ekonomi dunia dan sebagainya. Karena Janji Nabi itu semakin dekat kiamat, semakin terbuka dunia. Yang dulunya miskin-miskin tuh tiba-tiba jadi, ya buktinya sajalah sekarang orang-orang kampung udah pakai Android. Semiskin-miskinnya kita ternyata masih makan pakai makannya itu masih pakai lauknya 2, lebih daripada 1 kali. Itu miskin-miskin, orang-orang miskin di kita tuh ternyata masih Facebookan. Kemudian ditambah lagi dengan dengan punya motor. Itu yang penerima bantuan langsung atau BLT itu ternyata punya motor, mobil ada, rumah ada minimal kan. Jadi nggak seperti zaman dahulu. Nabi SAW sampai nggak punya makan malam. Nah, kita miskin-miskinnya kita ternyata masih kaya lagi kalau dibandingkan dengan baginda Nabi SAW. Makannya masih Indomie atau masih mie instan, itu udah luar biasa banget, itu udah Masya Allah banget itu ya. Jadi kayaknya kalaupun misalnya diprediksi dengan ekonomi merosot dan sebagainya, tetap secara fitrah, secara umum, keadaan dunia itu makin modern, makin kaya. Makin modern, makin kaya. Dulu orang-orang kampung mana tahu ada naik pesawat dan sebagainya. Nah, sekarang pada naik pesawat, sekarang murah. Ya mungkin karena COVID agak sedikit mahal, tapi biasanya murah, kesana kemari naik bis, naik kereta ekonomi. Nggak ada kayak dulu. Dulu kereta ekonomi berdempal sempal-sempalan, duduk sampai susah di bawah-bawah, di jalan-jalan peron-peron keretanya. Itu pada tidur di sana. Tapi sekarang antum kalau naik kereta ekonomi, kemarin soalnya baru naik kereta ekonomi, yang ekonomi pun udahnya murah, ber-AC pula. Dan tempat duduknya tepat sesuai dengan jumlah kursi, nggak seperti dulu jejal-jejalan, di situ ada copet, di situ ada petukang dagang, panas lagi, ada anak nangis, Masya Allah, beda sekali. Sekarang yang ekonomi pun bagus. Jadi rasa-rasa antum kita ini nggak perlu takut sekali lah dengan keduniaan itu, nggak usah terlalu risau banget. Jadi karena memang sudah menjadi fitrahnya. Allah Subhanahu wa taala akan semakin mudahkan perkara dunia dimudahkan. Dulu mana ada orang tahu orang bisa ngobrol depan-depanan, ketemu, meeting, berjumpa secara virtual. Mana ada Zoom, mana ada belajar online seperti kita sekarang, ataupun juga video call. Nggak tahu, tapi sekarang orang-orang kampung, ya Allahu Akbar, semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesana kemari, transportasinya, telekomunikasinya, semuanya mudah. Nah, ini bentuk Allah Subhanahu wa taala buka dunia. Dulu pasar ya hanya pasar tradisional. Sekarang hampir beberapa meter Alfamaret, ada Indomaret. Bahkan yang di gunung-gunung pun ada Alfamaret, Indomaret. Allah, pasar kata Nabi, dekat-dekat kiamat itu taqarrubul aswaqi wal azman, akan terasa dekat. Pasar-pasar tuh dekat, atau tempat-tempat jualan dekat. Sekarang yang di kampung-kampung pun belinya jualan online. Allahu Akbar. Kita pun bentar-bentar paket, mau beli makan, ya itu yang di kampung-kampung pun juga paket online semuanya. Saking mudahnya Allah mudahkan dunia untuk hidup kita.
Jadi kalau seandainya kita di akhir zaman ini tidak mencari akhirat, kayaknya kebangetan banget, rugi betul-betul. Sudahnya dimudahkan banget bagi Allah dunia. Ya kalau untuk kasus per individu, ada yang lagi seret rezekinya, ada yang kekurangan. Tapi maksudnya kalau dibandingkan zaman-zaman dulu secara umum, ternyata keduniaan kita masih lebih bagus daripada orang-orang terdahulu. Jadi maknanya maksud Ana adalah berbicara seperti ini, untuk perkara dunia nggak usah terlalu risau-risau amat, nggak usah terlalu sampai menyibukkan kita dari akhirat, nggak usah sampai membuat kita jadi stres. Tetapi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan tambahkan dengan yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ditambah rezeki daripada yang tidak disangka-sangka. Wa annal arda yarithuha ibadiyas salihun, bahwa bumi ini kata Allah akan diwariskan, akan diberikan kepada hamba-hambaku yang soleh. Jadi itu janji-janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, yang benar-benar bersandar kepada Allah akan Allah cukupkan semuanya. Itu maksud Ana. Jadi ya yang mantan santri pasti tahu sekarang. Dulu santri ya Allah ketika nyantri susah, yang santri zaman dahulu masaknya pun juga harus nyari kayu bakar sendiri, masak sendiri, nyari sendiri. Allahu Akbar. Sekarang santri pondok-pondok rata-rata masak dimasakin, kemudian tinggal bayar sekian, kemudian makan. Semuanya alhamdulillah. Ala kulli hal, ini bukti nyata bahwa janji Nabi itu benar. Semakin dekat kiamat, semakin dunia itu sangat mudah, sangat mudah. Gitu ya. Nah, jadi nggak usah terlalu risau. Tapi kita lihat bagaimana kehidupan Nabi. Kembali ke bahasa Sayyidina Sahal bin Sa'ad, bahwa kehidupan sahabat ketika itu pun makan tepung gandumnya itu ternyata tepung gandum yang kasar juga, nggak jauh beda dengan baginda Rasulullah SAW. Hadis berikutnya di halaman 39, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala ma akala nabiyullah, tidaklah Rasulullah SAW makan, kata Sayyidina Anas, ala khiwanin, di atas khiwan. Khiwan itu adalah meja makan. Ya, khiwan. Nabi itu tidak makan di atas meja makan. Jadi meja tuh di zaman Nabi udah ada ya, udah. Gitu ya. Ya, tapi Nabi memilih tidak. Karena apa? Karena tadi di pelajaran kita sebelumnya, karena terlampau Nabi memilih untuk menjadi nabi yang biasa saja, nabi yang seperti hamba sahaya, nabi yang miskin. Itu pilihan hidupnya Nabi. Nabi lebih memilih hidup sederhana, akhirnya makannya nggak pakai meja. Wala fi syukur rojah. Di sini bacanya syukur rojah. Nah, wala fi, dan juga tidak makan pada syukur rojah, itu mangkok-mangkok kecil tuh syukur rojah. Kalau sekarang ya piring-piring, lepek-lepek begitulah ya. Syukur rojah itu namanya. Piring. Jadi Nabi juga tidak makan. Berarti piring tuh udah ada ya? Iya, sudah ada. Tapi Nabi lebih memilih makannya di mana? Di nampan. Di qas'ah. Ada nampan. Jadi besar karena ingin beramai-ramai, karena ingin berjamaah. Dan ini bukan berarti makan di atas meja makan menjadi makruh, atau makan pakai piring kemudian menjadi terlarang, bukan ya, atau apalagi dikatakan bid'ah, lebih parah ini ya. Bukan, maksudnya kebiasaan Nabi justru malah lebih memilih hidupnya sederhana seperti itu. Ketika ada meja makan pun Nabi nggak minta dibikinkan meja makan. Nabi lebih memilih makan di bawah. Karena makan di bawah lebih mendidik hati, lebih tawadhu. Kemudian Nabi tidak memilih makan di piring sendiri, tapi lebih memilih makan di nampan, agar makannya tidak sendirian. Sebagaimana yang sudah Anda sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa salah satu barokah, semakin banyak tangan yang makan di makanan kita, semakin Allah cintai, semakin banyak barokah. Ada sebuah riwayat, sebahagian sahabat mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengadu, Nabi, saya nih kalau makan banyak banget gitu katanya ini. Kok nggak kenyang-kenyang lah, bahasanya begitu. Kenapa ya Nabi ya? Kata Nabi SAW, la'allakum tafarraqtum fi ta'amikum.
Mungkin kalian itu makannya masing-masing, berpencar-pencar, nggak bareng-bareng, nggak berjamaah. Jadi makanannya kurang barokah lah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada barokah ketika kita makan berjamaah, maka jangan merasa jijik gitu ya ketika kita makan berjamaah, baik laki maupun perempuan, makan berjamaah satu nampan, jangan terlalu merasa sok. Nah, ini justru untuk mendidik kita agar mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala khubiza lahu muraqqaqun, dan tidak pernah Nabi khubiza, maksudnya dibuatkan roti, dibuatkan adonan roti untuk Nabi muraqqaq, dengan murokok maksudnya tepung yang bersih. Ya, makna daripada murokok. Ya. Terus artinya ini sama seperti tadi, Nabi tidak memakan naki tadi itu ya, tidak pernah melihat, bahkan bahasa Sayyidina Sahal bin Sa'ad itu Nabi tidak pernah melihat an-naqi, tepung yang bersih atau huwara. Fakultu liqatadah, maka aku berkata, ini kata Yunus Ar-Rawi. Qala Yunus Ar-Rawi, berkata perawi namanya Imam Yunus berkata kepada Imam Qatadah. Yang Qatadah itu tabi'in. Jadi berkata kepada Imam Qatadah, fa'ala ma kanu yakulun. Kalau mereka nggak makan pakai meja, kalau mereka nggak makan pakai piring, fa'alama, maka dengan apa mereka dulu makan? Para sahabat dulu makannya pakai apa? Kalau nggak makan pakai, atau Rasulullah SAW makannya pakai apa? Qala, kata Sidina Qatadah, ala hadhihi sufar, dengan sufroh ini, hamparan-hamparan ini. Jadi sunnahnya, gitu ya, sunnahnya, ala hadhihi sufar. Sufar itu sufroh yang bentangan kain gitu ya, bentangan kain yang kita bentangkan di bawah. Intinya Nabi itu makannya di bawah, lesehan kita ya, bahasa kita ya, tapi lesehan di kita pun masih pakai meja lagi gitu ya. Nah, tapi makannya itu di bawah, ditaruh sufroh, pakai hamparan, takut nanti ada yang jatuh makanannya. Jadi nampan, kemudian kita kasih bawahnya tuh dikasih sufroh. Nah, kalau kita sekarang sufrohnya biasanya terbuat daripada bahan perlak ataupun juga bahan plastik, biar kalau kena kuah ataupun air yang tumpah tuh nggak kotor bawahnya. Nah, itu juga sunnah. Kalau seandainya makanannya makanan seperti buah-buahan dan sebagainya, ya juga sama. Jadi kain dihamparkan, kemudian ditaruh di atas kain itu aja. Jadi nggak pakai piring ataupun nggak pakai meja makan. Jadi lebih menunjukkan tawadhu. Masya Allah, itu akhlaknya baginda. Tapi sekali lagi bukan berarti makan pakai piring jadi makruh ya. Ataupun kita menganggap makan pakai meja makan tuh berarti terlarang, tidak. Kemudian An Masruq rahimahullah taala qala, dari Imam Masruq berkata, dakhaltu ala Aisyah. Masruq ini tabi'in. Sayyidina Masruq berkata, dakhaltu, saya masuk ke rumah Sayyidatuna Aisyah, bertamu kepada Sayyidatuna Aisyah. Ya, ada kemungkinan beliau bertamunya nggak sendiri. Jadi tidak berdua-duaan, tidak khalwat, itu mustahil sekali. Apalagi kata Allah SWT, wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian mau fa idza sa'altumuhunna mata'am fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian ingin meminta sesuatu barang kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab, dari balik tirai. Nah, jadi setelah dulu Sayyidatuna Aisyah, beliau kan memang ahli dalam ilmu ya. Beliau ini ahli ilmu agama, hadis, banyak periwayat, salah satu periwayat hadis terbanyak di kalangan sahabat juga Sayyidah Aisyah. Kemudian beliau juga mengetahui ilmu perobatan, beliau juga mengetahui ilmu syair, ilmu bahasa. Syair, kalau dulu itu bahasa itu dilihat dari kemampuan ataupun pengetahuan tentang syair-syair yang ada. Nah, Sayyidah Aisyah jadi wajar kalau beliau menjadi ustazah. Tapi zaman Nabi memang orang suka bertamu ke rumah. Akhirnya Sayyidina Umar ketika bertamu melihat, rumahnya Nabi ini suka didatangi tamu, takut ada orang yang
tidak baik matanya jelalatan ngelihat istri Nabi. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mengusulkan kepada Rasulullah untuk menutup, memberikan hijab, memberikan tirai sehingga istrinya tidak terlihat oleh tamu-tamu yang datang. Nah, begitu lebih kurang. Jadi kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, dakhala alaika barrun wa fajir." Yang masuk, yang datang kepada engkau tuh Nabi, ada orang baik, ada orang jahat. Takutnya nanti kalau engkau terbuka seperti itu saja, istrimu terlihat mungkin ya namanya orang nggak baik niatnya, kadang-kadang dilihatin. Nah, maka nggak berapa lama turun ayat yang mendukung usulan Sayyidina Umar, disebutnya muwafaqat Sayyidina Umar, itu ayat hijab. Nah, di antara ayat yang tadi Anda bacakan, kalau kalian mau berbicara, mau meminta sesuatu barang kepada istrinya Nabi, bertanyanya itu daripada balik hijab. Nggak boleh menatap langsung. Jadi kasih hijab. Nah, semestinya begitulah istri-istri para ustadz, begitulah istri-istri para kiai, para ulama. Semestinya ini meneladani sebagaimana istri baginda. Pun secara umum begitulah kita mengikut istri-istri kita meneladani istri-istri Rasulullah SAW. Jadi jangan biasakan berbicara, ngobrol langsung dengan lawan jenis yang bukan mahram. Karena sangat rentan. Ya, apalagi sekarang zaman fitnah. Kadang-kadang hanya lewat chatting, kadang-kadang hanya lewat WA. Ya, bagus. Kalau ada kepentingan, ya nggak masalah memang. Tapi hati-hati sekali, peringatkan kepada perempuan-perempuan kita. Kalau chatting sama yang bukan mahram, hanya seperlunya saja. Kalau nggak perlu, jangan. Nggak perlu, jangan. Bahkan Nabi SAW melarang betul orang datang, orang masuk ke rumah, di sana hanya ada perempuan, suaminya lagi nggak ada. Iyakum waddukhula alal maghibat. Janganlah kalian masuk ke maghibat. Maghibat maksudnya istri-istri yang sedang ditinggalkan suaminya pergi. Jangan kalian bertamu ke dalam. Akhirnya ada sahabat Nabi yang bilang, kata sahabat Nabi, Rasul, fakaifal hamu. Bagaimana kalau saudara ipar? Kan saudara ipar gitu ya. Mungkin suaminya tuh abang kita gitu kan. Gimana kalau saya datangnya ke kakak ipar atau ke adik ipar aja, tapi lagi nggak ada suaminya? Ipar tuh gimana Nabi? Kalau ipar doang boleh nggak? Nabi bilang, alhamu al-maut. Alhamu al-maut. Ini riwayat Tirmizi. Oh, justru ipar itu adalah kematian. Maksudnya kebinasaan. Gara-gara ipar. Ipar itu bukan mahram. Sekali lagi, saudara ipar itu bukan mahram. Jadi tetap nggak boleh berdua-duaan. Nggak boleh khalwat. Bahkan kalau ikut mayoritas ulama, nggak boleh bersalaman, berjabatan tangan langsung. Karena ipar itu halal untuk kita nikahi setelah istri kita nggak ada, mungkin pisah, mungkin meninggal, boleh nikah sama adiknya, boleh nikah sama kakaknya. Jadi mereka bukan mahram mu'abbad, bukan mahram selamanya. Maka kalau bersentuhan batal wudhu. Jadi Nabi bilang, ipar justru itu kematian, maksudnya kebinasaan. Orang kan ngelihatnya, saudara, begitu kan. Akhirnya datang ketika suaminya nggak ada, datang, dia mah saudara. Orang nganggapnya nggak ada yang curiga saudara. Ternyata na'udzubillah min dzalik, terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, itu maksud daripada sabda Nabi, alhamu al-maut. Jadi di sini Sayyidina Masruq tabi'in masuk kepada rumah Sayyidah Aisyah. Tentu kita tidak pernah berpikir dan tidak boleh terfikirkan bahwa mereka berdua-duaan, bukan. Ada kemungkinan yang pertama, Sayyidina Masruq ini masuknya beramai-ramai, dan yang kedua tentu menggunakan hijab. Jadi tidak langsung bertatap muka, enggak. Jadi di balik tirai Sayyidatuna Aisyah ketika ustazah itu mengajar laki-laki, boleh, silakan saja, tapi pakai hijab. Kalau memungkinkan begitu. Jadi jangan, wah ini mentang-mentang ustazahnya Masya Allah enak ngomongnya mungkin, ataupun juga aliman haram ya, tetapi tidak sesuai dengan adab istrinya Nabi, istri-istrinya Nabi. Jadi siapa ustazah itu dibandingkan dengan Sayyidah Aisyah ketakwaannya?
Nah, jadi dibandingkan dengan Sayyidah Aisyah ilmunya, ternyata Sayyidah Aisyah dan semua istri-istri Nabi pun disuruh untuk menggunakan hijab. Maksudnya hijab tuh bukan hijab bahasa sekarang. Hijab bahasa sekarang kan kerudung. Bukan. Kerudung tuh udah lama suruh pakai kerudung tuh sudah sebelumnya. Tapi hijab maksudnya tirai atau gorden yang menutupi atau bahasa Malaysia langsir yang dipakai untuk menghalang pandangan langsung kepada istri-istri Nabi. Fada'at li bita'am. Kemudian Sayyidah Aisyah ketika ada tamu kan, Sayyidah Aisyah meminta untuk saya makanan. Jadi meminta makan untuk saya, minta kepada kepada pembantunya, kepada khodimnya, kepada hamba sahayanya, tolong buatkan makanan untuk ini tamu-tamu kita. Waqalat, maka kata Sayyidatun Aisyah, ma asba'u min ta'amin fa asya'u an abaki illa bakaitu. Kata Sayyidah Aisyah, tidaklah aku kenyang daripada makanan, kemudian aku ingin menangis, fa asya'u an abki, aku ingin menangis, illa bakaitu, melainkan aku akan menangis. Ini keliru tuh, bukan baki itu tapi baka itu. Tidaklah aku kenyang dari makanan, kalau aku ingin menangis pasti aku akan menangis, begitu maksudnya. Jadi setiap kenyang itu kalau nggak ditahan nangis, itu maksudnya. Kalau makan kenyang nangis. Ini yang terjadi juga seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jadi kita sering dengar tentang kekayaan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ingin seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf dengan sodakohnya, dengan bantuannya kepada Nabi. Tapi orang kaya di zaman Nabi itu ada khauf, ada ketakutannya kepada Allah. Takut dihisab. Sehingga Sayyidina Abdurrahman bin Auf pun juga sama. Mau makan, ketika ingat Nabi, ingat sahabat, ada sahabat yang sampai kain kafannya pun tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Maka Sayyidina Abdurrahman bin Auf nangis, nggak jadi makan. Karena ingat sahabat dengan Nabi. Sayyidah Aisyah juga begitu. Apalagi rumah Sayyidatuna Aisyah di depan atau di dalam makam Nabi, di dalam rumah Sayyidah Aisyah. Jadi jelas bagaimana tidak terngiang, bagaimana tidak teringat setiap waktu. Qala, maka kata Sayyidina Masruq, qultu lima, kenapa wahai ibunda? Jadi ibu kita, orang yang kita hormati, muliakan seperti ibu kita sendiri, itu adalah ummahatul mukminin, istri-istri Nabi. Wa azwajuhu ummahatuhum, kata Allah, istri-istri Nabi adalah ibu-ibu orang beriman. Maksudnya kita sebagaimana memuliakan ibu-ibu kita, maka kita wajib memuliakan istri-istri Nabi seperti memuliakan ibu kita. Sebagaimana tidak boleh menikahi ibu sendiri, maka pun juga haram menikahi istri-istri Nabi setelah Rasulullah wafat. Enggak boleh. Karena itu ibu kita, kata Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bersama Rasulullah nanti di dalam surga. Dan hadis yang sering kita dengar, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ummahat, ibu-ibu, para ibu. Sebagian ulama tidak menafsirkan itu ibu-ibu kita semua, karena tergantung ibunya. Surga ada di bawah telapak kaki ibu, yang pasti ibu yang dimaksud ibu-ibu kaum muslimin, orang-orang beriman, yaitu istri-istri Nabi. Jadi kata Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, sebagian ulama mentafsirkan surga di bawah telapak kaki para istri-istri Nabi. Yang dimaksud ummahat, ibu-ibu itu ummahatul mukminin, bukan ibu kita. Tapi sebagian yang lain katakan maksudnya itu kinayah, seperti yang difahami kebanyakan orang. Maksudnya itu hanyalah isyarat bahwa ketika orang memuliakan ibunya sampai merendahkan diri serendah-rendahnya, seolah-olah siap diinjak oleh ibunya, maka dia akan mendapatkan surga yang abadi selama-lamanya. Nah, qultu, kata Masruq, kenapa wahai ibunda? Lima, kenapa wahai ibu? Kau kalau makan kenyang kok mau nangis tuh kenapa? Qalat, adzkurul halal lati faraqa alaiha Rasulullah SAW ad-dunya. Aku ingat keadaan ketika Rasulullah SAW wafat, meninggalkan dunia dengan keadaan itu.
aku mengingat keadaan saat ketika allati al-hal, al-kurul hal, aku mengingat keadaan allati faraqa alaiha Rasulullah ad-dunya. Ketika Rasulullah berpisah dengan dunia alaiha ay alal hal, atas keadaan itu. Memang bagaimana keadaannya Nabi ketika meninggal dunia? Wallahi, ini berani bersumpah Sayyidah Aisyah karena meninggalnya di atas pangkuan Nabi. Nabi meninggalnya di atas pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Wallahi, ma syabi'a min khubzin walahmin marrataini fi yaum. Demi Allah, tidaklah Nabi pernah kenyang daripada roti dan daging 2 kali dalam sehari. Tidak pernah Nabi kenyang. Makan mungkin, tapi nggak sampai kenyang 2 kali sehari. Jadi mungkin kalau pagi sudah makan roti dengan daging, malamnya udah nggak kenyang lagi. Malamnya nggak makan pakai daging lagi. Jadi lauknya daging. Makanan pokoknya roti. Nabi 2 kali sehari itu enggak. Tapi kita berapa kali? Ikhwan. Astagfirullah. Kita kenyang 3 kali sehari. Pagi makan, habis zuhur atau siang makan sampai kenyang. Nanti sore ngemil sampai kenyang, nanti malam makan sampai kenyang. Pun kalau sudah tengah malam lapar lagi, makan lagi sampai kenyang. Ini yang membuat Sayyidatuna Aisyah menangis. Kenapa mereka menangis? Mereka khawatir sekali tidak bisa nanti bersama Rasulullah SAW. Sebab keadaannya berbeda. Keadaan yang mereka lalui di dunia berbeda dengan ketika Rasulullah masih hidup. Itu yang mereka khawatirkan. Jadi, Masya Allah, kita belajar yang seperti ini mengerem kecintaan kita kepada dunia. Break. Kita sedikit-dikit kepada dunia itu, ya Allah, kalau seandainya dunia itu mulia, tentu akan diberikan kepada Rasulullah SAW. Ternyata enggak. Baginda Nabi SAW hidup dengan keadaan yang antum subhanahu wa ta'ala dengar, yang antum semuanya dengar. Allahu Akbar. Terus hadis daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah pun juga tidak pernah kenyang min khubzi syair yaumaini mutatabi'aini hatta qubida. Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenyang daripada roti gandum 2 hari berturut-turut. Kalau tadi roti dan daging 2 kali sehari. Jadi ada kemungkinan Nabi makan lebih dari sekali, tapi yang keduanya itu atau ketiganya mungkin juga tidak menggunakan daging. Yang menggunakan daging itu hanya sekali sehari. Kalau ada dagingnya, kalau lagi ada. Nah, riwayat yang ini bahkan dari roti gandumnya itu sendiri, makanan pokoknya itu sendiri, Nabi nggak kenyang 2 hari berturut-turut. Maknanya sehari kenyang, sehari besoknya nggak kenyang. Mungkin puasa, mungkin udah nggak ada makanan. Hatta qubidha, sampai diwafatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yaumaini mutatabi'ain, 2 hari berturut-turut sampai Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dari makanan ini pun sudah cukup untuk membuat kita terenyuh, membuat kita tersentuh, membuat kita sadar betapa jauhnya kita daripada baginda, betapa Rasulullah SAW berkorban untuk kita, sehingga untuk makan pun Nabi ambil yang seadanya demi mencontohkan bagaimana semestinya pandangan kepada dunia kepada kita. Nabi ingin memperlihatkan bagaimana betapa hinanya dunia itu. Masya Allah. Ini yang patut inti kita. Walaupun Allah jadikan kita orang kaya, tapi di hati kita tuh tetap memandang dunia tuh hina saja. Ini gak ada apa-apanya ini dibandingkan akhirat ini. Masya Allah. Jadi ketika Rasulullah SAW beliau tidur, nanti ada pembahasannya, kasurnya ataupun lapisan Nabi SAW ketika tidur, Masya Allah, di atas pelepah kurma sampai punggung beliau atau belakang beliau, bahu beliau belakangnya itu
terkesan ada bekas-bekas guratan-guratan pelepah kurma atau daun-daun kurma, maka Sayyidina Umar pun menangis. Menangis melihat baginda begitu sederhana, begitu apa adanya. Akhirnya Rasulullah tanya, "Ya Umar, lima tabki? Kenapa kamu menangis wahai Umar?" Umar berkata, "Aku lihat para raja-raja dengan kaisarnya, dengan kisroknya. Mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ternyata hidup dengan kemewahan dunia. Bagaimana dengan engkau wahai Rasul? Engkau adalah utusan Allah, kekasih Allah. Ternyata begini yang engkau dapati di dunia." Sayyidina Umar langsung menyadarkan Sayyidina Umar. Langsung kata Rasulullah SAW, "Ya Umar, ama tardo an takuna lahumud dunya walanal akhirah?" Umar, belum puaskah kamu? Tidak sukakah kamu? Boleh bagi mereka dunia sementara, sedikit, tapi akhirat buat kita. Kamu belum merasa puas wahai Umar. Dunia untuk mereka, tapi akhirat nanti untuk kita. Masya Allah. Jadi salah satu cara untuk mengobati kecintaan kita kepada dunia yang berlebihan adalah satu-satunya adalah mengingat akhirat, dan itu tidak mungkin kecuali duduk, kecuali dengar dengan berita-berita akhirat, kecuali terhubung dengan orang-orang yang ahli akhirat. Jadi nggak bisa hanya sekedar mungkin membayang-bayangkan akhirat, nggak bisa. Itu rasa iman seperti itu nular dari orang-orang yang memiliki keyakinan kuat kepada akhirat. Jadi kalau kita sering bergelut dengan ahli dunia, lama-lama memang hanya yakin kepada keduniaan saja. Yang dipikir dunia aja. Hampir memikirkan akhirat hampir seharian tuh nggak pernah mungkin. Ataupun juga mungkin kadang setahun sekali, sebulan sekali. Makanya itu setiap Jumat kita diingatkan dengan khutbah Jumat bagi kepala-kepala keluarga. Maksudnya agar kalau kepala keluarganya diingatkan dengan akhirat setiap seminggu sekali, berharap mereka menyampaikan kepada keluarga-keluarganya minimal berita-berita akhirat itu sampai seminggu sekali. Tapi selayaknya kita pun mengingat-ingat akhirat, menyampaikan, menceritakan akhirat. Itu hari-hari kita ceritakan kepada orang-orang terdekat kita, khususnya kepada diri kita, kepada orang sekitar kita dan kaum muslimin. Nah, ini yang mungkin bisa kita ambil daripada bab tersebut, cerita-cerita tentang makanan pokoknya Rasulullah ataupun rotinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kajian kali ini insyaallah ana akhiri terlebih dahulu. Semoga Allah SWT berikan kecintaan kita kepada akhirat, berikan gambaran dan iman kita kepada di dalam hati kita dengan akhirat semantap-mantapnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan rezekikan kepada kita karunia untuk mutabaah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahir maupun batin, dan bersama Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.